belalang deh. Guys, welcome to Apa ya? random video. Video kita yang kesekian nggak tahu ya berapa, tapi kita biasanya bikin video nggak diupload. Sekarang kita mau upload. Dan hari ini kita mau ada acara yaitu Halo sih, bareng sama anak-anak Tamborin. jadi Stay tune. Jadi untuk mempererat kita hari ini, jangan pegang-pegang lah guys. Kalian lihat kalian, gimana ya? Jadi kita mau main game dulu ya. Pertama-tama aku mau kita semuanya kan 5 tambah 4 kan 9, agak ganjil nih. Jadi Sarara ikut main. Boleh nggak Bimpa dulu kalian? Oh ya, itu dia yang ikut aku dua dari Bimpa. Oke ya, jadi satu orang itu cuma bisa 2 kali bisikin, jadi aku dengar. Iya dong. Oke, dimulai. Salam. Rambut di ini rasanya. Oke ya, tolong silakan. Itu kalian Geser, supaya nggak. Hadapnya ke sana, kalian satu tim, iya hadapnya ke sana semua. Dimulai dari Oke, dimulai dari sekarang. Oke, silakan bisikan ke depan teman Anda. Ya, dibutuhkan. Iya, soalnya bisa. Bos, ini kak apa lagi pengang jadinya gede, panjang banget ya. Enggak, cuman 9 kakak. Cuman Tapi ini Oke, setelah udah 2 kali nggak boleh curang langsung ya ke depannya ya. Kalian harus bisa menebak. Ini nggak susah kok, cuma kalau tidak paham. Benar kata Rara. Ini it's not hard, it's easy. Kira balaleku. Oke, silakan. Jadi artinya ya? Ya sama nggak sih? Beda ya? beda. Nanti terima kalian yang ribet itu. Kakiku tiduran juga dulu. Enggak. Gue ngeliat itu loh. Enggak ngerti gua. Bisa kalau Dia ada gerakan. Cepet banget loh mereka. gua tahu. Apa dong? Terima kasih Kak Rita. Oke, nah udah bisa deh. Mereka udah selesai loh. Kita tunggu ya. Kita tunggu, ya nggak apa-apa. Nanti kita sini tanya. Oh, udah masuk ya? Udah nyampe. Yang mana tuh? Bakaran lagi. Kak. Nanti tanya kan lagi masing-masing sendiri. Kamu jawabannya. Enggak, langsung ke air saja nanti. Jadi Di situ kalau jawabannya. Enggak. kayaknya aku yakin kita Kencang kan nyibuk yang pertama dia jadi bilang gitu. Oke. Susah banget. Jadi kembali gitu kata-katanya. Ayo, ini tuh mau ayo karena Karena masih belum Gue gak yakin itu jawabannya. tapi nggak apa-apa.
nggak ada nilainya sama. This is just for fun guys. Jangan serius-serius tadi tinggal ya. Oke, silakan dari kelompok ini karena duluan selesai. Apakah benar? Ini silakan. Ayo, katakan dengan suara lantang. Tunggu. Ayo katakan dengan suara lantang. Astaga. Ini kayaknya ya. Kata-katanya. Aku Apa? Curang lu ya? Aku kiki kuku kakiku. Aku kiki kuku kakiku gitu. Salah. Ayo gimana nih? Yang paling belakang nih, Amel. Coba. Aku terkiki-kiki dengan gak sih? Aku terkiki-kiki bersama kakakku. Tadi yang masih gua lupa juga. Silakan Kak Cindy dibaca. Yang benar ya, aku terkiki-kiki bersama kakak. Oh, ya, bersama kakakku. Sampai kuku kaku. Iya, betul. Jadi kalian 0,05. Silakan tim satu. Bersama kakakku. Oke, silakan. Baca loh itunya dia. Nih, engkau kalau mau sorot Oh, iya. dulu nih kata-katanya ini. Oh, iya. Ke dia. Oke, guys, kita dengar kelompok satu ya. Kakak tua milik kakak tertuaku sama dengan kakak tuaku. Hampir, tapi enggak. Tunggu. Vira, bagaimana Anda membisikannya? Oke ya, jadi yang benar tuh ini. Kakak tua adalah Kakak tua milik kakak tertua kakekku sama dengan kakak tua kakakmu. Tapi dari semuanya tim satu yang mendekati. Give applause. Oke. Lagi ya. Tapi ini kita ganti permainan ya guys. Ra, tolong dulu, Ra. Apa dek? Kan beda permainan. Game kedua adalah tebak gaya. Jadi aku akan memberikan. Kau balikin HP-mu ada tulisan Ya, itu kan nih. di situ. Jadi kalian yang paling belakang aku akan kasih cuma satu kata hewan. Jadi kamu bisa bantu contohin ke depan. Nah, yang paling depan Nggak boleh ngomong ya. Iya. Kayaknya kalian aja nih yang pipit kalau semua yang ngomong. Yang pasti nggak bakalan ada monyet ya. Karena it's so easy. Oke, dimulai. Kalian udah siap ini kayak gini yuk. Udah, yang lainnya di depan dulu dong. Nanti yang di toel baru yang di belakang. Ya. Oke ya. Jadi jangan dibalik. Letakin dulu HP-mu itu Siska. Kita kan mau main dulu ya tempo. 3, 2, 1. Oke. Ini nama hewan kan? Iya, satu. Nggak pakai omongan, nggak kemauan ya. Ini satu kata doang. Iya, cuma satu. Nggak lebih, cuma satu kata. Iya, benar. Jangan Gue nggak tahu ya.
coba peragain dulu Ensa. Peragain Ensa. Enggak, kirain tadi sulit. Sekarang Itu kita gampang banget. Ayo apa? Peragain dulu. Udah. Udah. Ayo tolong diperagain dulu, Ra. Gak mau. Ih, tolong peragain dulu lah. Begini, begini. Iya, bukan cuma gini. Kan nggak boleh ngomong. Apapun clue itu nggak boleh dikasih tahu. Apa ya? Apa, Ra? Ayo. Cuman satu kata benar-benar. Cuma satu kata kan? Iya. Apaan yang kecil ya? Udah, itu aja. Belalang deh. Salah. Silakan coba menurut Siska dulu. Apa? Semut. Semut. Jangan dulu dibilang semut. Kecil gitu. Iya. Ih, gue udah mau jawab semut, cuman kecilnya begini. Kecilnya segini loh. Berantem. Udah berantem. Ya udahlah ya, guys. Oke, jadi Iya, Siska pintar. Oke, apakah kalian sudah yakin? Mau sini paling belakang. Kalian kayaknya tidak melakukan perubahan. Oke, kali ini level kesulitannya sedikit lebih sulit ya. Jadi nggak apa-apa. Ini belalang ya, belalang. Sampai makan belalang kan terbang nih. Iya. Ada di depan semua. Depan. Awas semua. Iya, depan. Silakan yang paling belakang lihat. Ih, susah banget. Ih. Oke. Jangan lihat ke belakang. Pokoknya nggak ada yang sebut satu kata apapun ya. Tapi peragainnya ngomong gimana sih? Iya, diperagain boleh. Aduh, gimana gue peragainnya? Yang ini. Oke, silakan. Masih hewan juga. Iya, hewan. Nah, iya deh. Kita nggak usah banyak-banyak. Only one word. Gerakannya kayak gitu sih, gila. Itu gampang loh, sumpah. Kalian lebih gampang daripada enggak sih? Gimana nggak susah, Kak? Gue aja lihat ini nggak tahu gimana mana. No.
you is the question. Hai guys, what's up guys? Udah. Dan pakai urat deh. Kita mau makan. Nggak boleh ya. Belakang tuh nggak boleh kasih tahu ke depan. Jadi cuma si Vira yang nggak tahu ya. Oke. Udah? Oke, kelompok 1 udah semuanya sebenarnya udah nyampe ya, tapi lagi berpikir. Kita kasih waktu 30 detik buat mereka berdua. Dia bikin gerakan. Iya, dia udah ini sih. Ya udah boleh. Ini kalau mau praktek Ya udah, silakan. No, don't speak anything. Kayaknya ini udah habis deh 30 detik. Udah cepat. Nah, udah ya. Time's over guys. Nggak tahu. Silahkan dimulai dari tim. Aku lihat tadi tim 1 duluan. Silahkan dimulai. Saya nggak tahu sih. 1, 2, 3. Ya. Bukan ya Andre, bukan kerang. apa coba? Kenapa? Vira. Ringgiling, coba. Ringgiling. Aku juga Sama. Ringgiling. Jawabannya? Ringgiling. Oke, ringgiling. Kerang jauh banget. Ringgiling itu yang berputar hewannya. Iya. Oh, yang berputar. Gak apa-apa. Gak bisa kok salah. Silakan Siska. Begini aja. Landak. Kirain kucing tadi. Apa itu? Aduh. Yang baru. Ya, dia mau gerakin aja lah, nggak apa-apa lah. Dia mau landak. Jawabannya adalah tim 2, tapi kita menang tim 1. Oke, dengan ini kita pulang. Nah, oke, mari kita duduk. Aku mau teman-teman di sini, apa ya? Kasih tahu dong apa yang pengen kalian sampaikan tentang bonding kita, mau yang jeleknya, yang mau nggak usah panjang-panjang, biar kita tetap makan. Dimulai dari Vira. Putar. Apa yang aku pengen gini kan di kamar. Supaya kakak-kakaknya pun tahu untuk feedbacknya ke kita. Feedback itu apa ya? Saran, betul. Biar kita tuh tahu saran apa sih kita mau kembangin kamar ini seperti apa. Dari siapa? Kamu? Iya. Ya menurutku sih kita sih udah mulai lumayan lah ya. Bagus maksudnya. Ya aku saranin sih kayak iya masih kalian. Enggak ada yang ini Ya aku saranin sih kayak kalau misalnya Gak apa-apa, jujur aja. Bisa nangis nih. bukan nangis mikir. Boleh saran, boleh kritik. Iya, betul. Udah. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya nari tuh kayak aku juga kadang-kadang ya nari tuh tanganku kan kurang ke atas, tapi aku selalu ingetin mereka. Nah apa kalau nari tuh tangannya tuh ke atas gitu. Kebuka. Terus tangannya tuh apa sih dibilang gini? Bentik gitu. Iya, ada kan gini doang kan. Padahal kan gini kan tangannya kan kalau nari kan. Aduh pengang.
Iya sih, udah itu aja sih Oke, tangannya. thank you Amel. Sarah Maria. Aduh, itu Vira udah mau ngomong. Oh, Vira. Kayak WhatsApp guys, udah lagi sama Maria. Gak usah banyak gaya. Gak tahu sih, Maria cuma mau bilang ya tetap semangat. Ya kalau nggak bisa, maksudnya kalau latihan terus kalau nggak ada waktu ya maksudnya kayak usahain bisa gitu. Berarti usahain latihan ya. Biar bisa nari buat minggunya gitu. Oke, terus apalagi nih yang mau kamu kritik lagi deh? Ya sama sih tadi sama kayak Amel, Maria juga kan jarang juga kalau maksudnya kalau kan biasanya tuh kan ada tuh dari kita yang kata yang terakhir yang di sini tuh yang gerakan ini kan ada kan seharusnya nggak usah diputer kan tangannya. Iya. Nah Maria kan pernah tuh lihat ada yang puter, dan Maria bilang tapi tetap aja diputer, menurut dia tuh lupa ya apa intinya ya, tapi kata puter intinya jangan diputer, tidak diputer. Oke, berarti yang aku tangkap adalah detailnya ya. Memang detail kita kurang. Aku udah detail. Oke, ada lagi dekku? Udah itu aja Kak. Terima kasih. Sekarang Siska. Selamat guys. Capek ya? Pindah-pindah ya. Enggak Kenapa apa-apa. nggak mengeliling Oh aja? iya udahlah Amel. Sorry. Vira. Angel. Vira? Vira udah datang? Udah. Ya udah, ngomong. Pak Gogo Jo. Pak Gogo Gede. Gimana ya? Kalau kan biasanya kan dikasih lagu-lagunya, terus pasti kan kita cari gerakannya sendiri-sendiri. Cari gerakannya setiap lagu kan. Nah biasanya aku kan biasa berpasangan sama siapa-siapa, aku tahu kan, ya pasti tahu. Nah biasanya itu kan udah latihan, tentu harus dihafalin juga kan gerakannya biar nanti pas udah di hari minggunya itu nggak mikir lagi gitu tiba-tiba. Tapi biasanya karena kan apa ya, kadang suka dilupain jadi bukan biasanya kita udah kasih tahu gerakannya tapi teman kita ini lupa, terus jadi kita juga ikut lupa, jadi kayak much pressure gitu loh. Anjay bahasa Inggris. Nggak tahu bahasa Indonesia. Oke. Itu sih. Berarti gini, leadernya di hari kan Kak Rara kan biasanya kan tunjuk kamu jadi leader nih misalnya. Bener-bener kalau misalnya kamu jangan lihat orang. Jadi kalau kamu pun salah, yang lain itu pun tetap lakuin. Jadi jangan apa ya, bukan lihat kesalahan leadernya, tapi lihat yang baiknya di leadernya gitu. Kalau misalnya dia tetap bikin gerakan itu, udah ikutin aja, biar semuanya nggak salah. Dan si leader pun kalau kaku atau misalnya dia lupa, kamu namanya aja leader, berarti kan harus lebih di atas, bukannya jabatan ya, tapi harus bisa lebih handle gitu ya. Oke, siapapun misalnya nanti Kak Rara akan tunjuk, hari ini kamu yang pimpin ya, semuanya harus bisa dengerin dan tolong diingat kalau bisa tuh, aku biasa sama Irma kita rekam ya Dek ya, nanti abis ini di sini. Tuh, coba kalian cari cara gimana biar teman-temannya pun bisa ingat. Kalau nggak dicatat nanti gerakan ini supaya di rumah bisa dihafal. Oke, diingat lah. Terima kasih Vira. Lanjut Kak Angel. Kalau saran baiknya nggak ada sih, semua baik semua kan. Tapi yang saran pentingnya, karena kan aku jadi leader ya di Seluruh. Terus sebelum hari Sabtunya latihan kan aku udah buat gerakan biar latihan langsung tahu. Kadang ada yang bilang Kak jangan gerakan itu doang gitu. Iya. Kak, terus mereka pakainya pakai gerakan itu tuh terus. Jadi kan aku maunya ya kan udah dilatih kemarin kan udah pasti udah tahu. Mereka maunya yang lama-lama itu. Terus kadang mereka nyaranin gerakan tapi nggak sesuai dengan nada gitu. Nggak sesuai dengan temponya. Iya, tapi tetap aku pakai gerakannya yang mau dia mau, ya udah kalau kamu mau itu ya udah kita pakai itu. Jadi kadang pas udah tampil di ibadahnya kayak kita jadi lebih lagunya kita jadi diem gitu. Gitu aja sih. Menurut Kak Cindy apa sarannya? Kan kamu leadernya, yang ngomong aja. Betul. Takutnya nggak enak hati gitu Kak. Ya tanya kenapa nggak mau pakai gerakan itu, kan udah sama-sama belajar. Benar, setuju sih. Kalau mau lama-lama terus gimana mau majunya? Betul. Improve gerakan. Improve gerakan ya. To the point. Sama ininya sih, berarti anggotanya itu harus punya rasa
rasa apa ya, rasa ingin lebih tahunya gitu loh, rasa mau belajarnya gimana sih ya. Kalau misalkan loh aku nggak tahu gerakan itu, ya berarti kita harus melihat diri kita sendiri. Kalau misalkan kita itu harus belajar lebih kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang di hari itu aku nggak tahu gerakannya, ya latih hari itu juga, kan judulnya latihan. Bener banget. Kalau misalnya dia nggak mau, ya tanya dulu alasannya apa, kenapa nggak mau, nggak bisa, ya udah latih hari itu juga. Betul. Kalau ada saran gerakan juga, contohnya kan nyaranin ke Angel gitu ya. Nah, sebenarnya boleh ngasih saran, tapi kembali lagi ke leadernya kayak gimana gitu. Jadi leader yang memutuskan. Itu sih. Oke, teman-teman yang lain bisa ya sambil diingat. Jadi jangan cuman habis ini doang nih, kakak pun mau ada improve dong dari kita semuanya. Terima kasih Angel. Sekarang Rahel. Sarannya sih cuma lebih semangat lagi kalau latihan, terus lebih sungguh-sungguh biar nanti hari minggunya tampilnya bagus, terus Oke. makin kompak udah saya. Jaya. Terima kasih Dekku. Silakan sekarang Enca. Yang pertama-tama Enca mau terima kasih buat tambah ini diplomasi dan apa namanya gerakannya juga belum cukup tahu semuanya, kadang salah juga, kadang kurang apa namanya ya kurang powernya dan segala macam gitu. Jadi mau ucapin terima kasih yang pertama, dan juga kalau dari lihat apa namanya Enca secara pribadi lihat bagaimana Kak Enca membutuhkan pertolongan untuk diajari, itu teman-teman semua open gitu untuk mau ngajari. Jadi senang, mungkin itu sarannya ke depannya. Kalau Napas. Tenang, nggak diburu-buruin. kalau ada orang baru gitu kan, bisa open juga kayak gitu supaya mereka bisa sama-sama bisa sama-sama narik bareng dan bisa cepat nangkep juga. Dan karena apa namanya ya karena kita juga orang baru, mungkin sarannya lebih ke kan gerakannya sering banget lupa karena apa, salah satunya latihan itu kan pas hari Sabtu doang gitu kan, biasanya gitu paling ibadah baru lihat kan yang lagi tampil gitu supaya tahu gerakannya. Cuman kalau saran dari Enca mungkin ada waktu gitu, misalnya sebulan 1 hari gitu untuk latihan bareng-bareng semua. Review Jadi apa namanya Benar. gerakannya lagi gitu. Itu mungkin ke orang yang baru aja sih. Tapi kalau orang lama juga ya. Perlu sih sebenarnya ya. Pertemuan rutin. Pertemuan rutin. Iya, pertemuan rutin. Benar. Di sini pertemuan rutinnya menurut kamu kita latihan ya. Jadi semuanya itu, kalaupun ada gerakan baru, siapapun kalian boleh, bukan cuma kakak-kakaknya aja nih yang kasih gerakan baru. Contoh Irma, kak aku ada gerakan baru nih, boleh nggak aku share? Boleh. Di hari itu kita latihan. Misalnya kita mau tetapin kita maksimal belajar 6 gerakan nih, 3 tamborin, 3 yang worship, boleh. Jadi kalian pun boleh kasih gerakan dan please pakai nama. Gitu sih. Biar kita yang ini yang mana gitu. Biar kita ada namanya gitu. Thank you ya Enca. Ada lagi? Terima kasih. Oke, sekarang Irma. Bisa aja kali nggak mukanya. Dia udah panik nih dari tadi. Tenang, ini nggak ujian kok, tenang. Nggak ujian banget. Nggak ada kontennya kok, Dek. Bagian gerakannya ada yang lupa dikit. Kalau lupa gimana tuh, Dek? Kalau misalnya latihan itu jangan cepet-cepet banget. Jangan cepat-cepat. Oh, oke. Latihan kita kan pakai yang ini. Ya. Bagus. Berarti lebih apa ya? Ikutin temennya yang belum bisa gitu ya, maksudnya supaya. Oke. Terus Deko? Udah. Oh, maksudnya gini kali, nanti ref geraknya ini ya gitu. Jadi mau dia digerakin kali. Gitu. Gitu kan? Bukan, maksudnya ngajarin dia itu ngajarin. Iya, maksudnya nanti misalnya di badan nih, ref gerakannya ini ya udah tahu kan, terus maksudnya yang mana digerakin lagi gitu. Lupa. No. Kalau misalnya lupa gitu. Bukan.
Bukan maksud dia itu ajarinnya jangan cepat-cepat, kayak kita tuh narinya tuh pelan-pelan ikutin hitungan pas latihannya, jangan ngikutin musik, ikutin. Jadi pas latihannya pakai gerakan yang hitungan dulu. Iya, yang hitungan dulu, jangan langsung Kita ngikutin pakai hitungan baru ntar bareng sama musik itu maksudnya gitu. Lebih awal nggak sih kak? Iya, datangnya harus lebih awal. Iya, ya kalau misalkan ada yang nggak bisa nih, kalau misalkan ada Kamu ada juga yang jangan bisa nih, diem, kasih tahu kalau Iya, misalnya nggak chat bisa. dulu, kalau nggak chat dulu siap yang leader hari itu, kamu chat yang leader. Kak, bisa nggak datangnya lebih cepat? Aku mau belajar dulu nih buat gerakannya nanti gitu. Contohnya Tapi kamu latihan juga di rumah. Ya, contohnya si Angel waktu itu kamu lagi sama Angel pelayanannya di minggu itu. Nah, kamu chat Angel. Bilangnya Kak atau apa sih? Contohnya Kak gitu. Kak, bisa nggak datangnya lebih cepat? Aku mau belajar duluan kayak gitu. Jadi nanti waktu jamnya bareng ke musik, kita nggak ketinggalan juga gitu. Itu kali. Oke, thank you Kak Rara, thank you Irma. Ada lagi dekku? Maya. Sambil dengar temannya ya. Ini aja kak. Kamu Maya. Itu disebutin tau kak. Nggak apa-apa, yang lain pasti ada dong yang bintang. Ini kak, kalau kadang suka pas kita latihan apa, kan nyampe di depan diganti-ganti gitu kak. Sudah biasa. Nah itu yang nggak boleh. Aku kan inget nih, aku mau geragain kita diganti, jadi aku yang salah ujung-ujungnya di situ di depan. Kayak beda sendiri. Kadang-kadang kan manusia kan sering lupa, jadi gitu. Iya, maksudnya Mel, kalau gue udah ngingetin yang ini, lu mau ngurusin kayak gini gitu loh, ngurusin yang lain. Tadi ya. Nah, Kan lu kode gue ngeliat loh. Gue udah begini loh, tapi lu masih ngelanjutin apa yang gue inget itu. Si leadernya minta kali, jadi Gue nggak tahu, gue juga nggak tahu leader siapa, gue nggak tahu. Iya, sama leader nggak tahu. Iya, makanya dari itu tuh diomongin leadernya siapa Oh, gitu. sebenarnya Sebenarnya sih nggak perlu ditulis gitu kayak udah tahu gitu. nggak apa-apa. Ditulis. Nama L. Misalnya nanti minggu depan 4 orang leadernya siapa, nanti pas dulu. Atau enggak setiap lagu ganti-ganti leader gitu. Bisa, sama-sama. Enggak. Nanti begitu deh next. Soalnya Kamina ngajarinya kemarin kayak gitu. Pernah kan ditulis leader-leader gitu, cuman kayak gimana ya? Ya udah tahu lah leader-leadernya siapa gitu. Contohnya kan waktu itu aku udah pernah kan tahun lalu pernah bikin. Ya terus ya nggak kebiasaan aja sih, karena mikirnya udah tahu lah leadernya siapa di minggu. Jangan. Ya ada, oke lain kali ditulis lagi. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, alangkah lebih baiknya apa yang dilatihin itu yang ada nanti di depan. Soalnya kan masalah gini ya, kayak tadi kan lagunya kan diulang-ulang mulu yang rapnya. Iya. Nah kan jadinya kan kayak bosen gitu kan. Belum selesai. Oh, Nah, alangkah lebih baiknya apa yang dilatih itu yang ditampilin. Nah, cuman kembali lagi ke leadernya. Kalau misalkan emang leadernya di situ lagi salah, ya udah tetap ikutin leader. Pokoknya apapun yang digerakin sama leader itu yang diikutin kayak gitu. Nah, kalau misalkan leadernya mikir kayak tadi kan, mikirnya kayaknya perlu ganti yang lain deh karena musiknya diulang-ulang gitu. Iya. Nah, itu leader yang mikirin mau gerakan apa lagi ya di sini kayak gitu. Tapi harus tahu semuanya itu harus bisa gitu. Iya gerakannya itu juga kak, tapi cuman kayak ganti aja 2 kali ini 2 kali gitu. Ya lebih koordinasi ya, itu per grup. Atau enggak waktu latihan hari Sabtu bilang aja gerakan cadangan ya. Kalau misalkan besok diulang-ulang gitu. Karena kita juga bisa kalau naik lagi pakai ini, kalau naik lagi pakai ini. Kalau kakak bisa biasa gitu. Tuh. Oke, ada lagi Maya? Kak, kita nih yang di jadwal-jadwal gini kemarin karena corona ya, diperjadwalin gitu loh. Jadi satu minggu ini kayak 3 orang gitu. Iya. Gara-gara semenjak corona kan. Iya. Ini kita mau kayak gini terus apa nanti mau jadi kayak biasa kayak tahun-tahun lalu itu? Tahun lalu gimana menurut kamu? Kayak rame gitu. Tergantung kembali lagi ke tahun kapan? Bapak Efraim. Biasanya kan semua di Sabtu dulu ya. Iya yang dulu jadi kayak hari Sabtu siapa yang latihan itu Dek, yang kan corona ada varian baru ya. Omikron. enggak maksud aku kan enggak deh aku ngerasanya kayak ini udah nggak corona gitu loh. Ya, Kirainnya takutnya ntar kakak maksud aku nyaraninnya kayak gini aja terus gitu. Iya. Di jadwal jadi kayak tahu gitu. Memang. Iya. Ini Takutnya ntar udah kakak ngejadwalinnya kakak maksudnya ntar jadi kayak udah kayak tahun-tahun lalu aja yang siapa yang latihan itu nanti ikut. Tetap dijadwalin. Tetap ada jadwalnya setiap bulan.
yang ramai itu yang full tim itu kalau lagi ultah gereja atau PPA kota terus pasca Event lah. ya event kayak gitu. Karena juga kalau mau full team agak kesulitan di pakaian juga kan. Iya. Dan akan lebih enak itu kita punya jumlah sedikit tapi banyak variasi supaya nggak bosan juga gitu. Kalau banyak 25 tapi variasinya itu aja kan jadinya kayak nggak ganti baju gitu tiap tahun. Udah selesai. Ada lagi Deko? Oke, thank you Maya. Siska. Ayo. Oke, Siska. Sama Dede. Siska apa Dek? Kalau aku sih sama kayak Maya gitu loh, kalau misalnya latihan gerakannya ini, terus pas udah di hari minggunya ganti gerakan secara tiba-tiba gitu, jadi nanti semua apa sih? Jadi buyar. Nah, iya jadi buyar gitu. Oke. Terus ada lagi? Udah sih gitu kan. Oke, thank you adikku. Kamu belum ya tadi ya? Oh, udah. Oke, dari Kak Rara. Apa nih? Udah. Kak Rita. Aku katanya ibu-ibu. Enggak apa-apa, karena kan subuh. Atau kakak main atau kakak main Itu kulkas di terakhir aja. Terakhir. Suhu itu kulkas. Kalau dari Acu, sebenarnya ini penyakit kita semua sih. Terlambat. Nah, itu. Ya usahain lah ya, kurang-kurangin terlambatnya. Kalau misalnya jam 5 datangnya jam berapa, Kak? 5:30. Apalagi katanya mau belajar duluan, jangan malah datang Ya. Dan inisiatif lah. Kan tadi kan Irma kan itu kan keluhannya itu. Nah, inisiatif aja, nggak apa-apa, jangan takut-takut ngechat kakak-kakaknya yang lain itu sih. Nah, telat apalagi kalau misalkan kecuali kalau kendala hujan ya rumah-rumah yang dekat tolong di ini ya dikurang-kurangin lah alasan hujan kalau rumahnya deket ya. Contohnya kalau misalkan yang rumahnya jauh pakai transportasi umum itu masih ditoleransi lah gitu. Cuman kalau misalkan yang rumahnya deket gimana ya? Ya coba kita cari solusi sama-sama lah gimana kalau misalkan ada kendala hujan dan lain-lain itu kayak gimana. Intinya kurang-kurangin terlambatnya lah kayak gitu. Karena kalau misalkan latihan terlambat nanti ngulang lagi dari awal kasih tahu harus apa, atau waktu lebih parahnya kalau misalkan udah mau ibadah sih, karena kan kalian persiapan ganti baju apa segala macam. Nah, dan kita kan sebenarnya harusnya kan doa bersama kan sama pemusik WL Singer. Nah, itu kalau misalkan kita terlambat nanti kita nggak doa bersama. Ya sih. Thank you Kak Rara. Next Kak Cindy. Lihat gak gue di situ? Ya dari banget sih jadi 80 kilo. Ya. Yang pertama-tama aku mau makasih banget buat kalian semua. Makasih udah setia latihan buat Natal kita kemarin. Semoga setianya nggak cuma di momen Natal aja, setia juga di ibadah raya selanjutnya. Apa lagi ya? Sebenarnya sih ini kurang seneng sih sama tamborin di sini. Emang persiapan kita tuh kurang banget kalau misalnya buat ibadah raya, karena kayak kalau lihat pengumuman di grup tamborin latihannya hari Minggu pagi ya, itu tuh nggak cukup. Walaupun emang kita udah tahu gerakannya, tapi itu nggak cukup buat latihan. Harusnya tuh sehari sebelum, tapi ya apalah daya, kita cuma ngikutin tim musik dan tim WL-nya. Tapi seharusnya lebih senengnya latihannya tuh sehari sebelum, jadi persiapannya lebih matang. Bisa lebih inget juga, terus baju juga udah bisa disiapin dari malam, nggak harus buru-buru datang pagi. Ada lagi Kak Cindy? Dari aku udah sih itu aja. Semangat. Setia sampai akhir ya guys. Oke. Amin. Aku nih. Udah lah ya. Udah belum deh? Udah belum? Ketinggian. Jangan dong. Oke. Iya deh memang. I don't even care about my body. Enggak lah, aku care sekali dengan hidupku. Oke, jadi aku nggak banyak-banyak. Udah sering banget ku tekanin.
Karena jujur aja aku kan baru ya di tamborin ini. Kalian harus tahu aku baru terjun tamborin 2017. Terbilang baru maksudnya daripada yang lain. Dan jujur aku baru dapat poin menari adalah penyembahan. Aku nggak gimana ya, sedih gitu lihat ke Tuhan. Dan aku dapat bukan dari aku doang, dapat feedback dari orang lain yang lihat kita nari masa cuman gini kayak, atau misalnya kayak cuman Nah, dan no banget. Lebih parahnya lagi ngeliatin yang lainnya. Iya, ngeliatin yang lain. kanan kiri. Nah, kan udah pernah loh di-share sama Kak Yunita. Tipe-tipe penari gimana sih? Apa yang perlu disiapin, apa yang enggak? Kita mau nyembah, gimana sih kalian bangun penyembahan ke Tuhan? Dan pas nari, aku suka banget waktu Amel bilang power. Rata-rata di sini tuh udah ikut balet lah. Mungkin ada yang enggak. Power aja di rumah, latihan tangan kek, latihan kaki kek, badan kalian, core kalian itu dikuatin. Biar kalau itu apa kakak? Hah? Core itu inti. Jadi badan kalian semuanya, kalau angkat tangan nggak ada begini nih. Ini asli kayak tulang lunglai mau dipatahin gitu. Coba benar-benar tubuhnya, cara melihat, memahami. Jadi aku minta lagu kan sering kan sama Ra kirim lagunya biar apa? Nggak sekedar dengar. Kalian sembah melalui pujian itu penyembahan dulu melalui lagu itu malam-malamnya atau sorenya. Besok paginya pas dinarinya kalian penyembahan melalui gerakan kalian loh. Jadi aku yang tekenin itu nggak cuman gini, apalagi pas penyembahan. Kenapa bergerak gini-gini aja aku bilang jelek banget loh. Kalian menyembah, kalian yang dilihat. Kita yang dilihat loh. Kita lagi dilihat, malaikat Tuhan lihat kita. Gimana sih? Contoh gimana sih Shola ini? Katanya menyembah aku dengan tarian, tapi dia bengong di depan pas lagi part penyembahan. Kan ada misalnya haleluya dan apa, tapi pas di malam penyembahannya itu kita diem. Gimana sih kamu mau makan tapi kamu nggak jadi makan, tapi kamu dibilangnya kamu lagi makan, kan aneh. Padahal itu intinya loh, kita sedang menyembah tapi kita nggak menyembah melalui apa yang kita berikan. Terus please nari dari awal sampai akhir, nggak ada di persembahan aku nggak nari di persembahan tamborin aku nggak mau ya. Kadang tuh itu loh tamborinnya diminta buat persembahan. Nggak boleh sebenarnya. Perhatikan aja di gereja manapun. Kalau mau tertib, aku kasih ide ini. Tapi kalau nggak mau ya sudah silakan. Bagian tugasnya penari itu bukan ambil persembahan. Nggak pakai itu. Kecuali kalian lagi nggak nari. Jangan pernah ambil. Bukan tugas saya. Kenapa? Karena itu bukan bagiannya saya. Saya ditunjuk untuk menari, bukan mengangkat kantong persembahan. Dan kalian harus kalau mau perlu tahu. Siapapun yang angkat persembahan itu harus didoakan dulu loh, karena dia kan mengangkat persembahan ke Tuhan, jadi nggak sembarangan. Walaupun kita udah didoakan untuk nari, kita bukan didoakan untuk angkat persembahan, itu bukan bagiannya kita. Please jangan dilakukan, kecuali ya nggak dilakukan aja, bilang ke itunya, tolong tunjuk ya, bilang ke WL-nya, tunjuk siapa yang mau kalian minta, misalnya si Kak Minar, Kak Minar kami nggak ngangkat persembahan, tunjuk aja yang lain ya, tugas kami menari. Kenapa? Aku yakin dia udah tahu lah, masa seorang WL nggak tahu tugas-tugas pelayannya gitu. Terus nari dari awal sampai akhir, sampai penutup pun nari. Kalau abis selesai khotbah nggak mau nari nggak apa-apa, tapi di penutupnya itu loh nari sampai akhir. Kalian nanggung gitu. Kalau kerja nanggung itu kita rasanya gimana ya? Di awal semangat, yes, berapi-api, yes, dalam pas udah pulang, tapi kita di belakang, kita kan pelayan, gimana? Kita memberikan hati untuk melayani itu dari awal sampai akhir, please ya, sampai akhir. Kalaupun nanti ada misalnya kakak-kakaknya atau siapa, udahlah dek, kita nggak usah nari, jangan mau didengar. Bahkan leadernya pun kalau bilang udahlah nggak usah nari, jangan didengar. Mau kamu maju sendiri, nari sampai akhir, nari sendiri. Jangan mau dengerin kalau misalnya udah ketetapannya dari awal sampai akhir nari. Itu dari aku. Sama Natal kemarin jujur aku mau dibilang kecewa ya. Baju kalian situ bertumpukan bau, keringat, rok di mana-mana. Tamborin di mana-mana loh, padahal itu senjata kalian menari. Tapi di mana-mana bangku, di mana tamborin di bangku sini. Dan gimana ya, Dek? Bukannya aku nggak senang melayani. Tugas kalian itu sebenarnya kumpulin tamborin masing-masing itu bisa loh ke tas. Itu lihat, ada nggak? Aku biasanya nggak datang ke gereja, tapi aku lihat itu tamborin, aku taruhin loh ke bawah. Padahal bukan aku yang lagi nari. Padahal itu senjata kalian untuk pelayanan, tapi dibiarin. Lebih parahnya itu dibiarin kemana-mana.
bukan soal harga ya, itu nggak harga 200-300 ribu, hampir 500 ribu yang kecil, yang besar berapa lagi. Tapi kita nggak mau about the price ya, tapi apa nilai tamborin itu menurut kalian? Itu adalah senjata perang. Sama baju, itu sih, opung, Dek, baju kalian Dek, taruh ini ke plastik atau taruh kemana, benar-benar disusun. Kalau misalnya dan please jangan ada barang ketinggalan. Itu kemarin hari Sabtu ada sepatu balet, nggak tahu sepatu balet siapa, di situ ada, aku lihat ketinggalan, Kak ini aku hilang, Kak ini aku, Kak stocking aku, Kak manset aku. Padahal tanggung bajunya sendiri, barangnya sendiri, tapi ditinggalin. Karena nggak ada yang mau tanggung jawab ya buat barang masing-masing. Baju kalau mau dilipat ya please nggak berantakan roknya. Kayak kemarin juga apa namanya, bando, itu baru pertama kali loh perdana dipakai dan berantakan. Aku miris banget di situ. Kalian udah langsung pada pulang, aku pengen evaluasi udah malam. Ya ampun Tuhan, mau sampai kapan adik-adik ini disuapin? Sampai kayak Natal kemarin, Kak bajuku tolong diikat, padahal ada temennya bilang udah kakaknya aja di depan. Aku dengar gitu dalam hati, sampai kapan anak-anak ini mau disuap? Udah SMP, udah SMA, masih pengen kak. Padahal aku kemarin sama Kak Cindy berdua, karena Kak Rara ngurus, dia kan ketua lah bisa dibilang. Jadi itu semuanya kita berdua ngurus kalian, ataupun ada yang lain tuh kurang loh. Gimana kalau misalnya urus diri sendiri? Bahkan kan udah bilang makeup dari rumah, tapi ada yang nggak makeup dari rumah. Nah gimana tuh? Itu yang buang-buang waktu kita. Sampai di Natal aku minta maaf karena Tamborin selalu telat untuk foto. Merasa nggak? Bertahun-tahun dari KTC sana mungkin lah, Tamborin dipanggilin, Tamborin foto bentar, Tamborin bentar. Kapan lagi mau disiplin? Enggak kak, enggak bentar, enggak tiktokan. Mau penyembahan tiktokan dulu, nggak jadi ya. atau apapun. Foto mungkin untuk dokumentasi kita boleh lah, tapi please lah, kita mau joget-joget, abis joget-joget kayak gini loh, dosa-dosa dulu lah, abis itu penyembahan. Itu aneh sih menurutku, dan menurut Tuhan pun itu nggak layak gitu. Kita mau menyembah tapi kita malah joget-joget dulu kayak TikTok, lagu-lagunya apalagi tek apa segala macam. Tapi kita bentar lagi mau haleluya di depan seperti Muna ya. Itu kata kasarnya, bukan kata kasarnya, kata sebenarnya malah. Sama pemanasan. Nanti katanya kurang power Kak, tapi nggak mau pemanasan. Pas mau latihan kemarin, latihan Natal, aku udah aku diemin, sengaja aku diemin. Aku udah bilang, misalnya Irma Yemima selalu datang pertama. Dia pemanasannya, iya Kak. Dia udah pemanasan belum? Oh iya Kak, bentar. Sampai latihan, kenapa nggak bisa angkat tangannya? Susah Kak, atau ini Kak, udah pemanasan? Belum. Itu loh yang aku miris gitu. Kapan anak-anak ini Tuhan bisa dari dirinya gitu loh, padahal dia mau tampil buat Tuhan tapi nggak mempersiapkan yang terbaik. Itu bukan buat aku, buat Kak Rara, Kak Cindy, Kak Rita, bukan buat dilihat mama papa, bukan. Tuhan yang lihat kalian, Tuhan yang lihat kita semua loh menari. Please pemanasan, workout di rumah sendiri itu perlu. Kalau nggak bisa 30 menit sehari, 15 menit lah sehari. Sama apa ya tadi, biar kayak gini kan, misalnya banyak evaluasi kayak tadi Amel sama Maya ya, tadi pelayanan sama Siska atau siapapun tadi, lu gini sih, padahal ini evaluasi setelah selesai tim Tamborinnya. Evaluasi, ngerti kan maksudnya? Tadi tuh begini, abis itu apa, kasih solusinya. Oh lebih baiknya nanti pas kita latihan kita kencengin di bagian ininya ya, jadi nggak ngilang gitu aja, buyar jadi angin. Jadi biar masih panas baru selesai menari, habis itu berdoa sebelum ganti baju, atau pas di sana kalian berembuk dulu, ayo evaluasi 5 menit aja, gini tuh, kasih tahu apa yang kalian ini kan gitu loh. Sama itu aja sih, please, nari itu buat penyembahan ya semuanya. Buat aku juga, teguran buat aku, nggak sekedar hahihi, karena bukan cuman aku bilang, banyak loh yang komen ke aku, itu kenapa ya anak-anak Tamborin loyo-loyo banget, padahal mereka disorot sama kamera tapi nggak ada penyembahannya pas nari. Aku malah ya ampun, oh iya
Padahal kami menyembah tapi kami tidak menyembah. Itu aja dari aku. Maaf agak keras, cuman makanan keras adalah untuk orang yang dewasa, dan aku percaya semua teman-teman di sini udah dewasa, pemikirannya udah terbuka. Dan kalau aku salah kata, aku minta maaf. Bukan aku doang yang bukan kalian doang yang belajar, aku pun belajar. Dan mohon itu tadi yang barusan ya langsung dilakuin. Siapa yang udah selesai, masukin, taruh di mana? Taruh di kantor, di mejanya Kak Efraim. Di situ tempatnya tamborin. Oke? Itu aja dari aku. Terima kasih. Sekarang Kak Rita terakhir supaya kita makan. Udah malam. Aku udah lapar banget sumpah. Apa aku nanti banyak deh. Apa aku nanti banyak. Iya, salam semuanya. Merry Christmas and Happy New Year. Mungkin secara lapangannya aku udah jarang ya tamborin gitu. Tapi bersyukur gitu Tuhan udah bangkitkan banyak leader-leader, bahkan dari kalian ngomong semua. Aku seneng gitu, ternyata tidak hanya gerakan dan ketamborian yang kalian bisa terima, tapi kalian nangkap juga tuh nilai-nilai gitu. Kenapa kalau kalian sadari pas latihan bahkan geladi Natal, aku selalu ngomong kan, tamborinnya nyanyi gitu. Kenapa aku ngomong begitu? Itu salah satu bukti kalau kita tuh menari sambil menyembah gitu loh. Kesaksian ya, dulu waktu kita di Lampung, kita nggak disediain dari gereja alat-alat tamborin, baju tuh enggak. Jadi kita pribadi punya, dan tamborinnya misalnya punya aku, itu aku yang pegang, aku yang bawa pulang, itu benar-benar menjadi kayak senjata aku. Dan sebelum menari, sebelum aku pakai itu doain itu senjata gitu. Dan semua itu benar-benar menyatu dengan diri pribadi-pribadi. Jadi nggak kalau di sini enak gitu disediain bajunya apa gitu ya. Kalau kita enggak, paling kalau misalnya ada event yang besar terus kita kira-kira kita nggak punya kostumnya, kita sewa gitu. Itu pun biasanya 1 bulan sebelumnya kita udah bawa pulang. Kita udah menyatu dulu gitu dengan itu semua. Makanya ya banyak juga kesaksian gitu ya, dari tamborin itu bisa bikin jemaat rebah merasakan hadirat Tuhan. Jadi tepukan tamborin kita itu bukan sekedar kita pintar menari lenggak-lenggok, tapi ada kuasanya gitu. Dari mana? Dari penyembahan kita gitu. Makanya kita penyembah-penyembah yang membawa hadirat Tuhan, membawa jemaat itu merasakannya gitu. Dari apa? Dari tamborinnya kita, dari gerak tubuh kita. Makanya si pentamborin sendiri, penarinya itu nggak boleh nggak nyanyi, harus nyanyi gitu. Karena dia mendeklarasikan juga pujiannya dia. Memang ngos-ngosan gitu kita nari. Tapi ingat lagi, kita nggak dinilai vokal kita, tapi kita dilihat penyembahan kita. Jadi nggak harus ketika WL naik itu kita juga naik suaranya, enggak gitu. Tapi kita menyembah, kita membuktikan, jadi kita mendeklarasikan bahwa kita juga ikut menyatu di penyembahan itu gitu. Makanya aku selalu kode-kodein kan. Pokoknya kalau ingat aja kayak kemarin Gladi aku bilang nyanyi, tamborinnya nyanyi. Mau penyembahan, mau itu waktu lagu praise juga gitu, kita harus ikut nyanyi gitu, ikut menyembah. Karena kita bukan pentas seni, tapi kita penyembah Tuhan. Dan itu nilai inti, nilai dasar yang setiap tamborin harus punya. Contohnya kayak ballet juga, kita akan lebih gampang apal gerakannya kalau kita tahu nih ketukan nada-nadanya, apalagi kalau nadanya itu ada lagunya gitu ya. Kita akan lebih cepat gitu kan apal gerakan-gerakannya. Nah sama juga kita dengan menari, kenapa kita harus nyanyi? Kita nggak kosong, ngerti nggak? Jadi kita nggak sempat ngelamun dan iblis nggak sempat masuk. Kalau kita geraknya cuman sambil bengong, kadang malah aku lihat kode-kodean nih sama jemaat atau siapa yang duduk gitu, nggak sambil ngode-ngode mata, terus nanti sambil umit-umit mulutnya ngobrol, itu nggak boleh gitu. Itu nggak penyembahan itu, dan itu bukan karakter atau dasar dari seorang tamborin, itu bukan itu. Jadi tamborin itu ya harus melakukan penyembahan karena dia yang membawa hadirat Tuhan sampai kepada jemaat yang ada di depan dia. Jadi kalian tuh spesial loh ada di depan. Kalian tuh luar biasa, Tuhan pilih, punya talenta, dan talenta itu Tuhan beri. Jangan cuma menjadi pentas seni, tapi benar-benar kalian persembahkan lagi untuk Tuhan. Dan kalian bisa membawa hadirat itu sampai kepada jemaat gitu. Nah, karena di sini kan tamborinnya disediain dari gereja ya, ayo gitu sama-sama menjaga. Oh ini kalau dulu di Lampung misalnya ditaruh di bawah sampai ada orang yang melangkahin gitu ya,
kita udah ribut loh, kok bisa sih kamu ini tahu ini ada tambaran kita ini, kenapa diiniin gitu. Memang di sana nggak banyak, dan di sana di Lampung ya bisa dihitung lah. Di sini bersyukurnya kalian rame, dan bahkan kalian pun turunnya udah ada ya adik-adik kalian yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi ayo gitu, jangan hanya spirit keahlian bergeraknya, tapi kita bangun spirit penyembahnya. Jadi kembali lagi, kita di sini ada karena Tuhan memberi kita talenta gitu. Kita pergunakan lagi talenta kita ini untuk menyembah Tuhan, untuk bawa jemaat itu merasakan hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Kan kita nggak jadi berkat juga ya kalau kayak tadi sampai jemaat bilang, nih kenapa kok tamborinya di depan malah bengong-bengong gitu. Nah gimana kalau ketika WL menaikkan penyembahan, ya ayo gitu menyembah gitu. Bahkan sampai ada terjadi, kalau kalian suka lihat ya, mungkin ya kalian lebih milenial gitu di YouTube ya kalian lihat banyak loh terjadi kegerakan dan semuanya itu terjadi dari tamborin. Bahkan tamborinnya diketukin bisa ngerbahin orang. Itu dari apa? Dari penyembahan gitu, harus dibangun gitu. Dan kalian sendiri pribadi lepas pribadi yuk punya waktu secara khusus gitu sebelum kalian pelayanan itu kalian berdoa minta urapan Tuhan. Nah bukan hanya pas di sini udah ketemu tim musik, ketemu WL baru berdoa, tapi coba persiapkan diri pribadi dulu. Kalau ada masalah, lagi kesel sama orang, kalian harus pemberesan, harus mengampuni dulu, karena kalau enggak pun kalian akan terbeban gitu, berat gitu, gerakan kalian pun akan berat. Kalau kalian benar-benar resapin bahwa kalian itu penyembah, bahwa kalian tuh Tuhan kasih talenta kalian itu untuk menyembah Tuhan, kalian akan rasain itu. Dan bersyukur buat pertemuan hari ini udah terjadi gitu ya, dan good tadi ada usul gimana kalau diadain pertemuannya tuh rutin sebulan sekali gitu ya. Mungkin selama ini sudah ada hati untuk seperti itu, cuman belum terrealisasi lah gitu. Nah mungkin istilahnya ini gong pertamanya udah dimulai gitu, dan aku pengennya untuk adik-adik di sini semua, kalian tuh dekat sama kita jangan hanya sekedar tamborin gitu. Mungkin ada gitu orang lain yang bilang, kayaknya cuman Kak Cindy, Kak Rara sama Kak Yola doang. Enggak gitu, itu hanya asumsi kalian-kalian di luar gitu. Kita welcome, termasuk aku pribadi, aku welcome siapapun dan dimanapun. Kalau ibaratnya aku bisa gitu ya, aku pasti akan samperin kalian. Dan ya mungkin Angel, Amel yang udah ke rumah, aku welcome banget gitu kalau kalian mau ke rumah gitu. Karena ya satu sisi aku udah ibu-ibu, nah sekarang udah agak lebih mudah karena Gianya udah bisa ditinggalin, jadi udah bisa nih loncat. Kalau dulu kan zamannya mereka kakak masih single, jadi suka, Kak yuk kita pergi ke sini yuk, kita mau sharing nih, ya udah ayo gitu. Nah begitu juga untuk kalian adik-adik yang di bawahnya mereka, kita bersama gitu, kita open gitu kepada kalian, nggak hanya sekedar just ditamborin doang, enggak. Jadi misalnya kalian kayaknya aku nyaman nih sama Kak Rara gitu, aku mau sharing nih tentang sekolah, apa tentang kehidupan di rumah, atau tentang pergumulan, atau mungkin sekarang udah pada ciwi-ciwi ya, sharing tentang cowok, boleh, welcome banget. Dan gini ya, yang kalian harus tahu, ini aku anggap ini komunitas gitu ya, dimana komunitas itu adalah keluarga gitu. Komunitas itu keluarga, dan kalau keluarga itu tahu dengan masalah keluarganya yang lain, bukan untuk diumbar gitu, ngerti nggak? Bukan untuk diomong-omongin, untuk diinin, nggak, tapi untuk sama-sama bergumul mendoakan apa yang jadi pergumulan keluarganya gitu. Jadi jangan nanti berpikir ntar aku cerita sama, terutama untuk kita ya, untuk kita bertiga, kita udah jamin lah. Misalnya kalau si ini cerita nanti ternyata kakak itu tuh yang bocorin, kalian boleh cek gitu, kalian boleh cek. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing, mau apa, terbuka, misalnya nggak harus ke saya, senyamannya kalian aja, nyamannya ke Kak Cindy ya ke Kak Cindy, ke Kak Yola misalnya, kayaknya aku lebih nyaman ke Kak Yola nih, meskipun orangnya ngomongnya ceplok-ceplok, tapi aku nyaman gitu, aku seneng gitu. Ya oke gitu, kita welcome. Atau mungkin nyamannya ke Kak Rara nih yang lembut, yang ini, ya oke gitu.
atau nyamannya ke Kak Cindy gitu ya, oke gitu, kita atur gitu. Dan misalnya aku nggak mau ngobrol bareng sama semua rame-rame begini, aku mau keep ada pribadi nih, mau bercerita khusus lah sama kakak siapa, ya oke, welcome, atur jadwal kalian, kan ada kan nomornya semuanya kan ada kan di grup. Nah oke, mungkin japri, Kak aku mau ngobrol nih Kak, aku mau sharing ini. Karena gini ya Dek, penyembah itu tidak hanya menyembah dan mempersiapkan persembahannya juga. Nilai inti penyembah itu kekudusan. Karena Roh Kudus itu ada di kekudusan. Jadi kalau kitanya sendiri nggak kudus, kitanya sendiri nggak mau benar gitu, akan sulit gitu Roh Kudus itu masuk. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita orang yang suci banget tuh, nggak ada gitu di dunia ini. Hanya darah Kristus yang menyucikan. Tapi kita mau berjalan dari kesempurnaan ke kesempurnaan gitu. Jadi dari kita yang mungkin udah hidup di dunia yang fana, kita mau hidup yang bener nih gitu. Makanya aku dari kesempatan ini aku open gitu ke kalian, terutama kalian udah sama-sama remaja, udah tahu suka dengan lawan jenis, bahkan mungkin lawan jenis udah melirik-lirik gitu ya. Nah kalian penari harus bener-bener jaga itu gitu. Karena apa? Ya itu nilai inti juga untuk sebuah penari gitu, untuk seorang penari gitu ya. Harus punya integritas kekudusan gitu. Jadi kita welcome ya, dan bukan berarti maksudnya kalian berpikir ntar gue cerita ini enggak. Kalau kalian memang pengen semua itu secara pribadi, ya oke, paling pribadi aja gitu. Enggak harus di grup, enggak harus semua tahu, enggak. Kayak Kak Yola, kayak Kak Cindy, kayak Kak Rara gitu. Dia juga ada gitu masalah pribadi dan unek-uneknya segala macamnya ada gitu di Karita. Tapi apakah kalian tahu? Kan enggak. Nah jadi kita mulai hari ini kita open untuk hal itu, siapa aja, dan kita nggak membatasi diri, dan kalian bisa terserah kalian senyamannya di mana. Maksudnya kalau nyaman ke Karita juga welcome. Kalau nyaman di Karara ya Karara juga welcome, Kak Cindy juga welcome, Kak Yola apalagi. Jadi tinggal atur waktunya kalian sama yang kalian mau gitu ya. Terutama itu karena seorang penari itu ibarat wadah cawan. Jadi cawannya harus benar-benar bersih ya untuk menerima anggur yang Tuhan mau curahkan. Supaya cawan itu tuh nggak kotor gitu. Coba kalau kalian ambil gelas tapi gelasnya ada kayak berdebu, pasti airnya keruh gitu kan. Nah sama gitu, kalian tuh harus dibersihin, harus bersih, harus benar-benar ini supaya Tuhan tuangkan airnya itu juga bersih dan bisa kalian alirin kemana-kemana. Nanti kalian rasain sendiri semua itu ya. Terutama yang udah SMA, kayaknya SMA semua kayaknya ya. Enggak, sebelum Siapa SMP? dia SD. Iya. Oh dia sama Vira SMP ya? SD. Iya. Siska SD. Kelas 6. Bukan luar biasa. SD mulu lu. Gak kira SMP. SD siapa? Badannya gede banget. Udah dia doang. Dan pasti-pastinya udah di TP-TP sama cowok kan gitu. Siska. Terus apa kok TP-TP? Iya. Tapi kalau kakak boleh kasih tahu Bukan ya. Tanjung Priuk, bukan. Tapi kalau kakak boleh kasih tahu ya, cowok tuh semua buaya. Iya. Manis Jawa kan Kak? Karena apa? Lo gak usah ngomong lo. Karena apa? Kalau cowok nggak buaya, mereka nggak akan deketin kalian di umur kalian yang sekarang. Ya Kak Cindy. Mereka akan deketin kalian ketika kalian udah selesai kuliah, kalian udah kerja. Itu laki-laki nggak buaya karena apa? Dia udah mencari pasangan hidup. Laki-laki deketin kalian sekarang itu buaya. Jadi Udah kedengar nih. Jadi kalian harus dari awal udah tahu, oh nih orang deketin gue buaya nih. Jadi jangan percaya dengan omongan. Bener, aku bilang jangan percaya. Apa? Belum apa? Bisa mereka bungkus tuh ya manis seperti madu tuh mereka bungkus tuh secakap mungkin seperti bunga mawar. Padahal mawarnya itu banyak durinya yang akhirnya menusuk kalian. Jadi kakak kasih tahu, laki-laki yang mendekati kalian di umur kalian sekarang ini buaya. Udah kakak garis pesain buaya. Mau itu adik saya ya, adik saya kan ada juga cowok gitu. Kalau mendekati dengan umur kalian dia buaya. Catat ya guys, buaya. Dia bukan laki-laki yang terbaik, tapi dia buaya. Tapi kalau dia mendekati kalian itu ketika kalian udah selesai studi, udah berkarir, udah mateng, umur juga udah ini, itu
nggak ada yang bisa mendekati. jadi Tuhan kirimkan orang yang terbaik karena dia sama-sama mencari pasangan Di sini hidup. kalau aku Bukan mau merusak, tapi kalau yang sekarang pasti mau merusak aja, pengennya merusak aja lah tuh cowok-cowok, makanya kakak bilang itu buaya. Termasuk tim-tim musik ya, itu semua masih buaya itu. Karena mereka sendiri, oke, garis besarin buaya. Jangan termakan sama buaya karena semua itu akan sakit. Karena kalau buaya, madu dibungkusnya bagus-bagus, padahal apa? Pahit buat kalian, tuh racun. Kalau kebanyakan makan madu juga panas dalam. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini dia bungkus bagus-bagus, indah-indah, kayaknya kata-katanya mesra banget, kata-katanya banget lah, ngenakin kuping. Itu seperti bunga mawar tapi dalamnya berduri buat kalian. Ya. Dengar ya adik-adik. Jadi, aku nggak mau maksudnya yang lembek-lembek kayak tadi dibilang Kayola, biar makanan yang keras itu untuk orang-orang yang dewasa gitu ya, dan semuanya di sini pasti udah dewasa meskipun Siska masih baby shark, masih SD, tapi kita udah anggap sama gitu ya, supaya nilai-nilai sama. Oke, tetap jaga kekudusan, tetap jaga spirit, dan satu lagi yang paling penting, nggak di dalam komunitas itu nggak ada yang namanya nggak selisih paham, pasti ada selisih paham, pasti ada cekcok. Nah, yang kakak mau garis besarin di sini, yuk kita orang-orang yang udah dewasa, yang udah dikasih makanan keras itu, kita sama-sama juga berlaku seperti dewasa. Jadi jangan cekcoknya sama Amel, ceritanya sama Vira. Tapi coba yuk dewasa samperin Amel, klarifikasi sama Amel, selesaiin sama Amel. Dan Amel pun ketika diklarifikasi, dikasih feedback, yuk coba belajar dewasa untuk menerima. Jangan langsung menggerunda, terus keluar nanti sampaikan ke Siska, ternyata dia tuh gini loh, masa dia ngomong sama gue gini-gini. Jangan. Termasuk ke kita. Kalau misalnya kayaknya Karinda terlalu bawel, terlalu galak, terlalu begini, mengurus gini-gini, oke, ngomong gitu, I'm fine gitu. Makanya I'm gendut gitu, karena terlalu fine gitu. Ngomong gitu ya, ngomong ke kitanya langsung. Jadi buat semuanya juga begitu. Jangan di belakang-belakang, karena kalau di belakang-belakang nggak cepet beres, ngerti nggak sih? Kita berpikir orang yang kita sakit, yang kita kecewain, yang kita kesel, itu merasakan yang sakit yang kita, tapi salah gitu. Justru kita sendiri yang makan hati. Tapi kalau kita udah ngomong, kita udah sampein, urusan dia gitu, dia mau terima atau enggak urusan dia gitu. Tapi kita udah ngomong, kita udah sampein, dan di situ akan terjadi komunikasi yang baik ya. Itu ya, jangan ada nanti besok aku dengar anak Tamborin ada yang marahan, ada yang sediem-dieman, tuh nggak bagus. Lebih baik ya pleng, tapi kita selesain udah gitu, daripada diem berpikir biarin aja, kalau gue diemin dia ngerasa sakit, dia yang ini. Salah, kamu sendiri yang sakit, dia mah nggak kenapa-napa gitu ya. 5 menit lagi. Oke, udah pada lapar ya, mungkin itu aja feedbacknya, boleh nanti disampaikan langsung ke orang-orangnya. Dan yang mau sharing pribadi terserah kalian yang tentuin, kan ada nomornya masing-masing, bisa chatting atau misalnya Kak ayo mau kemana yuk sama ini, oke gitu. Dan oke, catatan besar buat kakak-kakaknya, 1 bulan sekali siapin waktu kalian untuk ketemu seperti ini. Dengar itu. Oke, terima kasih Tuhan. Iya deh, benar. Tunggu, itu selesai dulu lah. Di atas, oh iya benar. Oke, mari kita berdoa. Siapapun yang mau bikin doa, bikinlah, karena tidak ada yang penting, semuanya inisiatif. Doa dulu. Kayak sekolah minggu. Padahal kalau sekolah minggu rebutan apa aja. Iya. Please nggak Ensa. Sih. Udah buka masker dia bang. Iya. Sorry Ensa. Kita biar menumbuhkan rasa kemauan. Jangan makan apa guys. Mau makan ke sini. Siska udah benar di sini. Oh, dia dekat ngambil makan. Dia mau cepet gitu.
Amin. Oke. Ini kita diberkati sama Opung. Iya, nanti bilang makasih ke Opung ya. Boleh. Ambil aja, tahu mau yang mana? Aku mau coklat dong. Kok habis ya? Enzo belum dapat. Kak, kita tak foto dulu. Mira belum dapat, Enzo belum dapat. 12 loh. Jadi 13. 12 lu kan enggak. Terus itu kenapa kurang? Lu kan enggak pas itu. Itu Enzo belum. Berarti kelamaan nggak? Lama ya? Ayo. Masih di PPA, Pak. Live ya? Iya, jangan. Ayo ada yang duduk. Ini tuh kayak kosong banget di sana, agak geser. Kalian kesinian deh. Geser ke sini. Siola itu. Siola. Mereka. Pokoknya makan Siola. Kak Siola kata. Maria cepet deh. Ayo. Cara fellowship, Pak. Sampai mana? Nah, Kak, kita kasih dia ke Kayola. Iya dari sini sampai sisa. Di sini kita yang begini. Aduh belum turun. Gini aja sih. Kalau berdiri malah kelihatan gendut tahu. Cepet weh. Maria kamu. Maria. Najong. Buaya. Buaya. Kak baru dikasih tahu. Buaya. Sini. Buaya, Kak. Siapa ini? Iya, Mas, kamu kan, Kak? Sakit banget. Duduk apa jongkok? Ini loh. Gini. Ya udah itu jongkok. Gini kan. Iya gitu. Sujud. Itu namanya. Hampir aku bilang. Maya, jongkok. Padahal udah. Udah ya. Iya. Udah. Ya, tinggal kita Itu nggak kelihatan ya sebelah sana ya. Enggak kan? Udah pas ya. Satu, dua. Yang jongkok ini. Aku di kiri ada orang. Aku di kiri nggak boleh. Satu. 10 detik masih lama kok. 3. Diri dulu. Kamu aktifnya sih ya? Bergaya dulu. Ayo lagi guys. Ayo guys. Yap, dan kita lupa buat bawa kamera kita ke tempat kita beres-beres. Tapi kita bakalan kasih unjuk hasil foto kita. 1, 2, 3. Oke guys, Sekian video dari kita. Terima kasih buat yang udah nonton. semoga kalian suka. Jangan lupa di Like, comment, share, dan subscribe. subrek guys, subrek. Biar kita makin semangat. Sampai jumpa di video Selanjutnya. Bye.